Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwansyah dari program studi D3 Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta. Video ini merupakan praktek pembelajaran dari mata kuliah pengantar akuntansi 1, dosen pengampu Sri Purwati Widya Astuti, dengan topik bahasan adalah neraca lajur. Apa sih neraca lajur itu? Jadi neraca lajur adalah suatu kertas yang mempunyai kolom-kolom atau berlajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari neraca lajur. Yang pertama, mempermudah menyusun laporan keuangan. Yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, mempermudah menemukan kesalahan dalam jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, untuk mengetahui apa saja kolom-kolom di neraca lajur dan bagaimana cara mengisi dan mengerjakannya, kita akan menuju ke video prakteknya di Excel. Nah, baiklah teman-teman semua, di Excel ini kita akan mempraktikkan membuat neraca lajur. Dan di sini saya sudah membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya sebagai sumber pencatatan neraca lajur. Yang pertama harus kita lakukan dalam membuat neraca lajur adalah memindahkan neraca saldo ke tabel neraca lajur. Dan ini sudah dibuat neraca saldonya, mari kita pindahkan ke neraca lajur. Nah, ini adalah tabel neraca lajur. Mohon maaf, di sini salah, harusnya neraca lajur. Nah, ini neraca saldo yang sudah kita buat tadi, kita pindahkan ke neraca lajur, dan seperti inilah bentuknya. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 1.154.600.000 rupiah. Nah, langkah selanjutnya adalah memindahkan akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Baik, kita akan pindahkan. Nah, ini adalah tabel jurnal penyesuaiannya. Jadi tabel jurnal penyesuaian ini akan kita pindahkan juga ke neraca lajur. Nah, di sini sudah saya pindahkan dari jurnal penyesuaian ke neraca lajur, diisi ke kolom penyesuaian. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita mengisi neraca saldo setelah disesuaikan. Sumbernya ini adalah penjumlahan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Nah, jika kasusnya adalah di neraca saldo debit dan di jurnal penyesuaian debit, maka perlu dijumlahkan. Namun jika kasusnya seperti di neraca saldo debit namun di neraca jurnal penyesuaian kredit, maka perlu dikurangkan. Oke. Di sini sudah saya pindahkan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini contohnya seperti neraca saldo asuransi dibayar di muka di debit dan jurnal penyesuaian di kredit, maka perlu dikurangkan. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya, dan ini harus balance sebagai tolak ukur kebenarannya. Nah, di sini sudah balance ya teman-teman. Jadi setelah kita mengisi neraca saldo disesuaikan, maka kita perlu mengisi laporan laba rugi dan neraca. Laporan akun-akun yang berada di laporan laba rugi berasal dari akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, sedangkan di neraca diisi dengan akun-akun aset dan liabilitas. Nah, di sini sudah saya pindahkan pendapatan dan beban-beban ke laporan laba rugi. Seperti inilah hasilnya. Dan bila kita lihat ke jumlahnya, ini tidak balance, dan ini memang tidak balance, dan selisihnya kita letakkan di bawah yang lebih kecil agar keduanya ini balance. Jadi ketika dijumlahkan,
ini di sini dijumlahkan juga, maka hasilnya balance. Atau cara mudahnya adalah debit dikurang kredit, yang lebih besar dikurang ke yang lebih kecil dan diletakkan di kolom yang lebih kecil. Nah, karena pada laporan laba rugi ini di kredit, selisihnya berada di kredit, maka perusahaan ini mendapatkan rugi. Jadi kita tulis di sini mendapatkan rugi usaha. Selanjutnya kita akan mengisi ke kolom neraca, dan neraca lajur bisa dikatakan benar jika antara laporan laba rugi dan neraca seimbang atau balance. Nah, di sini sudah saya pindahkan akun-akun neraca ke kolom neraca. Nah, jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa laporan laba rugi dan neraca ini sumbernya berasal dari akun-akun di kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan, bukan dari neraca saldo atau jurnal penyesuaian yang ini, namun dari neraca saldo setelah disesuaikan. Dan di sini kita lihat pada totalnya juga tidak balance, namun kita kurangi selisihnya, dan di sini juga kita lihat 2.800.000, dan ini balance antara laporan laba rugi dan neraca. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pada laporan laba rugi diletakkan kredit, namun pada neraca diletakkan di debit. Nah, hal ini artinya laporan laba rugi ini mempengaruhi neraca atau modal setelahnya. Dan di sini kita lihat jumlah keseluruhannya sama, yaitu pada laporan laba rugi 12.600.000, 12.600.000, pada neraca 147.600.000 dan 147.600.000. Jadi kesimpulan dari neraca lajur adalah neraca lajur merupakan ringkasan semua data akuntansi pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Jadi neraca lajur merupakan sumber dari laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, demikianlah tadi video pembelajaran praktek pengantar akuntansi 1 dengan pokok bahasan neraca lajur. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.